seneng banget, aku terharu banget tadi. Kebetulan pas lagu yang aku nyanyikan itu adalah Doa Seorang Anak. Jadi Joy semalam minta Lita tolong nyanyikan lagu ini ya, Doa Seorang Anak. Aku waktu mulai menyanyikannya aku udah pengen nangis karena itu pada saat itu adalah dia meminta restu dari mama untuk dia melangkah hidup bersama calon pilihannya. Jadi arti yang bagus sekali dari lagu itu. Jadi membuat saya sangat terharu dengan selama ini yang telah dia alami, dan akhirnya Tuhan berikan yang jodoh yang terbaik buat dia menjadi pendamping hidupnya sampai dipisahkan oleh kematian. Kak, kan Kak Joy sendiri katanya kan kenalannya cukup singkat ya sama Mas Erwin ini. Pernah ada cerita nggak sih Kak? Kan dia juga udah lama nih. Iya, jadi sebenarnya tuh kebetulan dia lagi nyanyi, ada seorang yang mengenalkan. Jadi tiba-tiba kok dianggap klik ya gitu, cocok gitu. Jadi ya sudah, kalau itu nggak usah lama-lama lagi lah untuk untuk pacaran gitu. Jadi kebetulan pas banget Joy itu udah 8 tahun ya, dan juga Abang Cahyo ini sudah 8 tahun kepergian dari istrinya gitu. Jadi memang suatu waktunya Tuhan itu sungguh sangat baik. Mungkin bisa dijelaskan rangkaian acara dari hari ini mungkin sama ke depan. Ya, jadi hari ini pemberkatannya kebetulan tadi juga calon mempelai laki menjemput ke rumah. Jadi habis itu baru kita berangkat ke tempat untuk pemberkatan ibadah, dan nanti untuk adat dan resepsi kita tunggu sampai kasus COVID ini mulai longgar. Bulan Oktober tanggal 29 itu pesta adat Batak. Kebetulan Bang Cahyo ini ditaruh marga purba. Jadi diambil dari Amamboru, sepupunya Papa. Jadi ditaruh marga purba. Jadi nanti itulah proses-proses adatnya. Baru nanti tanggal 31-nya itu resepsi untuk pedang porang. Kak, kan tadi mama juga sudah pernah ada kejadian. Ya, memang ini mengingatkan kami kepada Papa kami, karena sehari sebelum Papa itu pergi, jadi Papa itu meninggal jam 12:30 tanggal 1 Maret. Tanggal 28 Februari itu masih nonton American Idol di rumah sakit sama Joy. Masih komentarin ini tentang bintang yang Papa jagoin gitu. Pas jam 11 sudahlah, udah waktunya tidur, Joy pulang. Tiba-tiba memang sebelum pulang itu dibilang, "Pak, aku akan menuju ke perceraian." Terus papaku cuma bilang adalah, ya kalau itu memang adalah keputusanmu, kamu harus menjadi wanita yang kuat, wanita yang tegar. Papa akan, kalau nantinya itu keputusanmu, Papa akan pergi dengan tenang. Itu jam-jam malam ya. Pas ternyata si Joy sudah pulang, ternyata sudah sampai rumah 12:30 Papa itu meninggal. Karena Joy kan nggak bisa nyetir, jadi pas saat itu dia udah telepon supirnya udah keburu nyampe rumah. Dia pas nyampe di rumah sakit sudah pacu jantung dan udah, wah, Tuhan sudah panggil gitu. Jadi tadi makanya mengingatkan aku, wah luar biasa ya. Ternyata tuh waktu Tuhan itu nggak pernah terlambat, dan kalau memang kita setia, Tuhan itu berikan yang indah pada waktunya. Jadi wah, jadi kami teringat Papa kami gitu. Tadinya mau ziarah ke Sumatera Utara, ke Tarutung, cuma karena pikir untuk harus PCR, jadi prosesnya udahlah kita jaga untuk kesehatan juga, jadi nanti aja gitu. Kak, ini kan dua adat yang berbeda nih. Iya. Ada kesulitan nggak sih kalau yang Kakak lihat nih antara Bang Cahyo sama Kak Joy? Kebetulan almarhum dari istri Bang Cahyo sebelumnya adalah orang Batak. Iya, orang Batak, Boru Kuta Barat. Jadi Bang Cahyo ini sudah terbiasa menghadapi orang Batak. Kalau misalnya bertemu dengan mertuanya gitu kayak mamaku, udah terbiasa tuh. Kalau misalnya orang Batak tuh ngomongnya tuh suka lantang gitu, ceplos-ceplos. Jadi udah nggak kaget lagi, dan besan ketemu besan juga udah nggak kaget gitu. Besan ketemu besan udah nggak kaget karena sebelumnya memang almarhum istri memang orang Batak gitu. Jadi memang aduh kok pas banget ya, bisa kok dipertemukan Tuhan yang seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi dan dia juga mau ditaruh marga Batak gitu ya, marga purba. Jadi suatu yang semuanya ya berjalan begitu aja, mengalir. Jadi nggak ada kesulitan ya? Nggak ada kesulitan gitu.
Jadi karena nanti proses adat Bataknya itu kan karena dari Taro Marga, jadi nanti semuanya ada proses apa untuk kayak hula-hulanya dari purba gitu. Jadi ya ya begitulah. Jadi semuanya dijalanin lah. Yang penting dia mau untuk masuk ke kita lingkungan orang Batak ya gitu. Karena belum tentu semua orang mau ya gitu. Nggak semuanya orang mau, nggak mau Bang, aku di Taro Marga gitu. Kebetulan dia mau di Taro Marga Batak Purba. Kak, untuk sendiri sosok yang seperti apa? Dia luar biasa ya, aku lihat dia baik, penyabar, dan tipe yang sangat aku bilang adalah intelektual, baik. Gak banyak seorang duda bisa bertahan 8 tahun loh gitu, dengan kepergian istrinya dan bisa mendidik anak-anaknya dari kecil sampai besar, dan dia sampai mendapatkan pendidikan ke Amerika untuk pendidikan dari helikopter Apache itu nggak mudah karena waktu itu hanya 10 orang yang diberangkatkan di seleksi ya. Jadi memang perjuangan dia luar biasa untuk berjuang selama ini tanpa sosok seorang istri. Jadi aku lihat pada saat dia kenal sama Joy, aku salut. Aku waktu itu baru mendarat dari Amerika, dia jemput ke bandara terus diajak makan dia bilang gini, Jelita, aku ini izin ya, aku ingin memulai hubungan dengan kakakmu. Boleh ya? Aku permisi. Aku izin. Wah, aku kaget di situ. Aku kaget ya. Aduh, kayaknya belum pernah nih ada laki-laki izin gitu loh. Sebenarnya kan aku adiknya, nggak perlu izin ya gitu loh. Tapi itu apa? Aku lihat dari itu, wah sosok yang sopan gitu, sopan. Jadi dalam segala hal dia itu adalah nggak sembarangan memulai gitu. Harapannya adalah Abang Cahyo dan Kakak Joy dalam menempuh hidup baru ini adalah diberkati sampai nanti kematian yang memisahkan dan cepat dapat momongan bersama anak-anak gitu. Jadi semuanya damai dalam Kristus dan juga saling bisa memajukan karir masing-masing ya. Kebetulan Joy karirnya di nyanyi dan Bang Coyo ini adalah di militer. Jadi saling sama-sama mendukung supaya semakin maju gitu. Kak, untuk nanti yang acara adat dan acara resepsinya itu pestanya akan diadakan di Jakarta atau mengingatkan Mas Cahyo tugasnya di Semarang? Jadi diadakannya di Jakarta. Kebetulan tanggal 29 itu ada Gedung Batak Mulia Raja di Kebun Nanas. Itu nanti kebetulan keluarga kami banyak kan di Jakarta semua. Jadi dibuatnya di Jakarta. Untuk resepsi juga semua yang diundang adalah kebanyakan juga di Jakarta. Jadi di Jakarta lah dibuatnya. Gitu. Terima kasih ya.